biologi yang secara genetik identik tanpa melalui reproduksi seksual, namun melalui aseksual. Kemudian dalam konteks bioteknologi, cloning adalah proses menghasilkan organisme cloning atau salinan dari sel dan fragmen DNA. Seperti cloning dapat terjadi dalam beberapa organisme secara alami melalui reproduksi aseksual. Yang kedua, dalam bidang bioteknologi, cloning digunakan untuk membuat organisme yang genetik identik dengan individu lain. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, cloning dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, dan produksi protein. Contohnya ada dua. Yang pertama itu organisme yang dihasilkan oleh cloning, bakteri, jamur, dan tumbuhan. Yang kedua, pengklonanan sel yang mengacu pada organisme yang secara genetik identiknya dengan yang lain. Implementasi di bidang farmasi. Saat ini, cloning untuk produk farmakologi paling banyak diterapkan di bidang penemuan obat praklinis. Misalnya, identifikasi subtype reseptor spesifik terjadi melalui cloning. Sedangkan pendekatan farmakologis tradisional yang menggunakan agonis dan antagonis mungkin gagal memisahkan afinitas penutupan. Agen terapeutik yang sukses di mana cloning memainkan peran penting menghasilkan pengembangan insulin sintetik, hormon pertumbuhan, eritropoietin, dan faktor jaringan dalam produk darah. Vaksin mungkin merupakan aplikasi sukses lainnya yang berasal dari cloning. Implementasi cloning dalam bidang farmasi telah menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam pengembangan obat-obatan dan terapi. Beberapa contoh implementasi cloning di bidang farmasi antara lain penggunaan bakteri yang mengandung gen manusia untuk memproduksi hormon, serta pengembangan produksi penisilin G melalui teknologi cloning gen. Selain itu, cloning juga dapat dimanfaatkan dalam konservasi sumber genetik ternak lokal melalui realisasi bank sel somatis yang memiliki potensi baik dalam riset maupun aplikasi di bidang peternakan. Meskipun demikian, penerapan cloning dalam bidang farmasi tetap memerlukan pertimbangan etika dan hukum yang ketat. Selanjutnya macam-macam cloning. Cloning terdiri dari 3 macam, diantaranya yang pertama cloning pada hewan. Proses reproduksi organisme diambil dari sel organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Cloning tersebut banyak terjadi di alam. Reproduksi aseksual pada organisme tertentu dan terjadinya kembar dari sel telur yang sama merupakan contoh cloning. Dengan kemajuan teknologi, proses cloning saat ini bisa dilakukan di laboratorium. Yang kedua, cloning pada tumbuhan. Cloning pada tumbuhan yaitu mencangkok atau menyetek tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat persis dengan induknya. Yang ketiga, cloning pada manusia. Cloning terhadap manusia sudah banyak menimbulkan kontroversi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang. Pemimpin agama secara negara menyatakan bahwa cloning tidak etis untuk diterapkan kepada manusia.